Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah dalam, salam pertobatan. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 5 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. Satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun, sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Hari ini hari Minggu Prapaskah yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Kisah ini disaksikan para muridnya, yakni Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Sementara Petrus berkata demikian, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah Yesus mengalami kemuliaan di atas Gunung Tabor menegaskan pada kita bahwa Yesus sungguh anak Allah yang dikasihi Bapa. "Inilah anakku, anak yang kukasihi." Dan dalam kemuliaan itu ada perintah yang disampaikan pada para murid agar mendengarkan dia. Dengarkanlah dia. Perintah ini bukan hanya untuk para murid yang hadir di Gunung Tabor menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini perintah Tuhan itu disampaikan pada kita, Anda dan saya. Perintahnya jelas, agar kita mendengarkan dia, mendengarkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh-sungguh telah mendengarkan Tuhan? Jangan-jangan kita melakukan banyak hal tanpa melibatkan Tuhan. Kita merasa sendiri kita mampu, kita merasa sendiri kita bisa. Akibatnya kita semakin jauh dari Tuhan. Maka pesan Tuhan untuk mendengarkan dia menjadi sangat penting hari ini. Mendengarkan dia berarti melaksanakan apa yang disampaikan Tuhan pada kita. Melakukan tindakan-tindakan nyata tentang kebaikan Tuhan dalam keseharian hidup kita.
Misalnya membantu sesama kita yang membutuhkan, peduli dengan yang menderita, berbagi sedekah pada yang membutuhkan, mau menolong sesama, mau mendengarkan sesama kita, mau meluangkan waktu untuk keluarga kita, dan masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita mendengarkan perintah Tuhan. Kalau kita bisa melakukan itu semua, kita peduli dengan sesama, memiliki hati untuk sesama, itulah cara kita mewujudkan perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan pada kita, sebenarnya kita menunjukkan bahwa kita mendengarkan Tuhan dan mencintainya. Maka kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sebagai murid Tuhan sudah melaksanakan perintah-perintah Tuhan atau tidak? Sudahkah kita mewujudkan tindakan baik Yesus dalam kehidupan kita atau belum? Saya berharap semoga sabda Tuhan hari ini mendorong kita untuk semakin mencintai Tuhan lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Bagi saya, di saat kita melakukan perbuatan baik, di saat kita memberi berkat bagi yang lain, di saat kita menjadi berarti untuk sesamanya, itulah bukti bahwa kita mendengarkan Tuhan. Maka mendengarkan Tuhan tidak hanya mendengarkan, tapi mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita, terus menjadi yang terbaik bagi sesama yang lain. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam